cipta untukmu. Kau satu tujuan hidupku. Tak perlu ku takut masuk rencanamu, sebab Engkau Bapa yang setia. Ku dibentuk untukmu, untuk ceritakan karya kasih-Mu. Taruhlah hatimu, tangisan rindumu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Utus aku, pakai aku, bawaku ke ladang tuayanmu. Di ladangmu ku dengar detak hatimu. Disinilah kuatku, jalan dalam panggilanmu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Dibentuk untukmu, untuk ceritakan karya kasih-Mu. Taruhlah hatimu, tangisan rindumu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Utus aku, pakai aku, bawaku ke ladang tuayanmu. Di ladangmu ku dengar detak hatimu. Disinilah kuatku, jalan dalam panggilanmu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Utus aku, pakai aku, bawaku ke ladang tuayanmu. Di ladangmu ku dengar detak hatimu. Disinilah kuatku, jalan dalam panggilanmu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Bakar hatiku untuk Shalom, selamat pagi untuk sidang Jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, kita masih berkesempatan untuk
kembali sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerahnya kita masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan satukan hati kita dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur, berterima kasih karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami jemaat GBT Yesus Hidup yang sudah Tuhan nyatakan begitu luar biasa. Engkau baik, kami percaya Engkau mengasihi kami, dan saat ini kami bukti kasih-Mu kami boleh berkesempatan untuk sebentar sama-sama merenungkan dan menerima firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang kami resapi Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan Roh Kudus, kiranya urapan Tuhan bekerja bagi kami segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup pada pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali mendapatkan kuasa dari firman-Mu dan neguhan kekuatan melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami simak. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau yang beracara dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali sama-sama menyimak firman Tuhan, dan tema pada pagi hari ini yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita itu berjudul Saksi Tuhan. Diambil dari ayat nas firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saksi Tuhan. Kita akan baca ayat nas firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema pagi hari ini saksi Tuhan. Sudah kasih Tuhan, dari ayat yang kita tadi baca, ada satu tugas bagi kita sebagai orang percaya. Tersirat satu tugas bagi kita sebagai orang percaya. Dan hal itu akan menjadi suatu gaya hidup yang baru bagi kita. Apa itu? Yaitu menjadi saksi Tuhan. Saksi dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita ketahui juga, menjadi saksi itu, saksi Tuhan itu bukan hanya tugas dari yang namanya Bapak Pendeta, pengerja gereja, aktivis gereja, pelayan gereja, bukan. Tapi tugas menjadi saksi Tuhan itu menjadi satu tugas dari setiap orang, termasuk saudara-saudara jemaat GBT Yesus Hidup. Ya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi satu bagian kita yang harus menjadi tugas kita. Jadi gaya hidup kita adalah gaya bersaksi, dan hal yang disaksikan itu saksi dari tentang Tuhan. Yang perlu kita ketahui juga, menjadi saksi Tuhan ini adalah juga menunaikan tugas dari amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Menjadi saksi Tuhan adalah menunaikan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus kepada kita yang sesuai dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi saksi Tuhan dan menunaikan amanat agung Tuhan, dan Tuhan juga berjanji ketika kita bersaksi menjadi saksi Tuhan, ada satu pribadi yang akan menyertai kita. Dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita yang bersaksi tentangnya. Tuhan menyertai kita sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman.
karena penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Bersaksi, menjadi saksi Tuhan adalah menjadi gaya hidup kita, ya. Karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi selama hidup kita harus mengisi perbuatan yang sebagai saksi Tuhan. Ya. Lalu sudah kasih yang kasih dalam kasih Tuhan, saksi ini apa sih? Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti kata dari saksi itu ada beberapa arti. Ya, yang saya pelajari ada 6 buah arti menurut Kamus Bahasa Indonesia. Saksi itu yang pertama orang yang melihat atau mengetahui sendiri satu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, orang yang diminta hadir pada satu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada satu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Saksi itu juga orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa atau pendakwa, tertuduh atau yang menuduh. Butuh saksi. Saksi itu juga merupakan satu keterangan, bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat, yang mengetahui. Ya, saksi itu juga kelima dikatakan sebagai bukti kebenaran. Ya. Saksi ini dikatakan orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan ya di dalam peradilan. Ya, karena didengar, dilihat, dialami sendiri. Ya, itu saksi. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya seseorang saksi itu dapat bersaksi tentang satu peristiwa atau suatu kejadian yang dia rasakan, dia lihat, dia alami, dan dapat diterangkan oleh sang saksi ini. Lalu dengan tema saat ini saksi Tuhan, ya, menjadi satu pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang akan kita saksikan sebagai saksi Tuhan? Apa yang akan kita saksikan ya, sebagai saksi-saksinya Tuhan? Kita akan lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus yang menderita karena kita, mati dan bangkit. Di dalam Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Firman Tuhan yang sudah kita baca. Karena kita merupakan saksi dari Tuhan, yang kita saksikan adalah apa? Adalah berita Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan memberi jalan kepada kita untuk bertobat. Dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Inilah yang harus menjadi kesaksian kita sebagai saksi Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menjamin untuk dapat selamat selain jaminan yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Dan jaminan ini membawa kita kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, berita inilah yang selalu dikabarkan sejak zaman 12 murid Tuhan Yesus. Tercatat di Alkitab dalam Kisah Para Rasul apa yang diberitakan selalu tentang Yesus serta pertobatan kita dan pengampunan dosa bagi kita. Di dalam Yesus ada keselamatan, itu yang selalu disaksikan. Tuhan Yesus yang menderita, bangkit, naik ke surga. Berita yang luar biasa yang harus kita saksikan adalah itu, Tuhan Yesus yang menderita bagi kita. Dia mati, tetapi dia bangkit, dia hidup.
dan Dia menyediakan pertobatan bagi kita, pengampunan bagi dosa kita. Inilah yang kita saksikan juga oleh kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Yesus yang kita kenal, yang selalu kita ketahui, yang selalu kita dekat dengannya melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yesus yang kita kenal melalui keintiman komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi, kita dengan Tuhan yang memberikan kepada kita juga pertobatan, jalan pertobatan, jalan pengampunan dosa kita. Inilah yang harus menjadi berita kesaksian dari saksi Tuhan, kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Bukan berita kesaksian yang lain, kesaksian tentang diri sendiri atau hal-hal lain. Berita kesaksian tentang keagungan diri sendiri, bukan. Tapi kesaksian berita agung Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, yang menyediakan jalan untuk kita bertobat. Itulah yang harus kita saksikan sebagai saksi-saksi Tuhan. Oleh karena kita menyaksikan, ya, mengalami sendiri, ya, betapa Tuhan mengasihi kita, ya, kita dapat menjadi saksi Tuhan. Karena kita mengalami sendiri pengampunan dosa dari Tuhan, kita mengalami pertobatan kita karena Tuhan, kita saksikan, ya, kita ungkapkan supaya orang-orang yang belum menerima, ya, dan belum tahu ada berita keselamatan bisa juga menjadi saksi-saksi Tuhan, amanat agung menjadi murid-murid Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang diperlukan untuk menjadi saksi Tuhan? Apa yang diperlukan untuk menjadi saksi Tuhan? Kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bagian yang awal dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika 12 rasul, ya, murid-murid Tuhan akan menjadi saksi Tuhan, Tuhan perintahkan kumpul di Yerusalem, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Kuasa ini untuk menjadi saksi di Yerusalem. Tugas menjadi saksi itu tidak mudah. Kita ketahui tugas menjadi saksi itu tidak mudah. Ada satu tanggung jawab, ada satu hal yang harus dirasakan, yang benar-benar dapat dirasakan, terjadi dan bisa diungkapkan. Jadi tidak mudah menjadi saksi Tuhan. Maka Tuhan menyediakan anugerahnya, yaitu kuasa, ya. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan menyediakan anugerahnya, yaitu kuasa. Kata kuasa ini dalam bahasa Yunani ini memakai kata dunamis. Kuasa ini adalah dunamis, yang berarti kekuatan yang besar. Dunamis berarti kekuatan yang besar. Dari kata dunamis ini, ya, kita bisa melihat, belajar, ada kata dinamit, ada kata dinamo, ya. Karena ada satu kuasa yang besar, ada satu kekuatan. Dinamit kekuatan yang besar untuk meledak, ya. Dinamo juga, ya, satu kekuatan kuasa yang bisa menggerakkan, ya. Menjadi saksi tidak mudah, tapi Tuhan menyediakan anugerah, yaitu kuasa. Kuasa ini adalah Roh Kudus, ya. Kekuatan yang besar itu adalah Roh Kudus yang akan menolong kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Yesus yang bukan berdasarkan metode atau kefasihan kita berbicara, yang kadang-kadang memang kita perlukan metode atau cara berbicara untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi yang lebih utama bagi kita, ya, ada satu kuasa yang tidak terbatas, meskipun kita mungkin tidak fasih berbicara, kurang paham metode, tapi kalau ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, ya, maka kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan Roh Kudus yang menyertai kita itu lebih penting, ya, dari berbagai macam metode atau kefasihan yang harus kita miliki untuk menjadi saksi Tuhan. Maka yang paling penting yang kita perlukan untuk menjadi saksi Tuhan adalah kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan memberikan perintah pada murid-muridnya pertama, tunggu sampai engkau diperlengkapi Roh Kudus, ya. Para murid Tuhan Yesus ini menjadi contoh
pada kita dan kisah para rasul ini bagaimana mereka dengan berbagai latar belakang hidup, ya, berbagai latar belakang pendidikan, ya, mereka ada menjadi nelayan, ya, tapi mereka bisa menjadi saksi Tuhan, dapat bersaksi dengan luar biasa dengan berbagai macam karakter seperti Petrus, Thomas yang suka ragu-ragu, Yohanes, ya, Yakobus, dan berbagai macam karakter mereka, ya. Petrus yang meledak-meledak, ya, tapi akhirnya dia juga ketika bersama-sama dengan Tuhan dia sempat menyangkal, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi, kita bisa baca dalam kisah para rasul bagaimana Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Juga murid-murid yang lain, Yohanes, Paulus yang dahulu adalah Saulus, dipakai oleh Tuhan. Kita tahu latar belakangnya Rasul Paulus seperti apa, tapi karena memiliki Roh Kudus, diperlengkapi Roh Kudus, dapat menjadi saksi Tuhan. Ini pun sudah dalam kasih Tuhan dapat terjadi pada kita kalau kuasa Roh Kudus ada pada kita. Kita dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi alat saksi Tuhan untuk menyampaikan berita tentang Tuhan kita. Jadi menjadi pertanyaan ketiga bagi kita, dapatkah kita sih menjadi saksi Tuhan dengan latar belakang kita, kekurangan kita, ya, dapatkah kita menjadi saksi Tuhan? Jawabannya harus bisa. Kalau kita sudah percaya, kita sudah bertobat, ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan, ya, tidak menjadi saksi palsu. Apa itu saksi palsu? Pura-pura bertobat padahal tidak, ya, jadi palsu saksiannya, ya. Juga bukan menjadi saksi dusta, ya, seperti dalam Alkitab diceritakan tentang saksi dusta, yaitu ketika, ya, Tuhan mati, ya, dikuburkan, lalu dia akan bangkit, mayatnya tidak ada, ya. Mahkamah agama, ya, membuat satu saksi dusta dengan orang, membayar orang-orang, ya. Kita tidak seperti itu. Kita menyaksikan kasih Tuhan, kita merasakan bagaimana diri kita bertobat karena dipimpin Roh Kudus. Kita dapat menjadi saksi Tuhan. Kita saksikan Yesus dan anugerah yang terjadi melalui hidup pertobatan kita, ya. Kita yang sudah percaya harus bisa bertobat, harus bisa berjalan dalam kebenaran, supaya kita menjadi saksi Tuhan, saksi yang hidup, saksi yang setia dalam Wahyu, ya. Contoh teladan Tuhan Yesus bagi kita, dia disebut saksi yang setia, bukan saksi palsu, bukan saksi dusta, tapi saksi Tuhan yang benar. Kita menyaksikan Yesus, anugerah Tuhan yang terjadi melalui hidup pertobatan kita. Mulai dari mana? Tadi dikatakan Yerusalem, Samaria, ya, dan sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi, ya. Kita mulai dari Yerusalem sendiri, dari diri kita sendiri, kehidupan kita pribadi yang bertobat, menyaksikan kasih Tuhan, lalu merembet ke sekitar yang lebih luas, dari kita pribadi, orang-orang sekitar kita yang terdekat, keluarga kita, lalu keluar ke lingkungan sosial kita, ya. Yerusalem sendiri kita ini juga bisa menjadi mungkin lingkungan sekolah kita, lingkungan kerja kita menjadi saksi Tuhan di situ. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki hidup pertobatan, kita harus memiliki hidup yang dipimpin Roh Kudus. Inilah yang biasanya menjadi penghalang kita menjadi saksi Tuhan. Langkah pertobatan kita mungkin yang belum benar. Ya. Dan untuk dapat benar, maka kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa berjalan hidup benar, dapat menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena tugas Roh Kudus bagi umat percaya adalah, ingat apa saudara? Memimpin kita dalam kebenaran, menginsafkan kita, ya. Maka kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa berjalan dalam hidup kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena kita hidup dalam seluruh kebenaran, kita dapat menjadi saksi Tuhan dan kita beritakan, ya, kesaksian Tuhan kita yang memberikan kita kesempatan untuk selamat, untuk hidup bertobat, untuk hidup percaya. Ya, mari pagi hari ini kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup memiliki tugas menjadi saksi Tuhan. Kalau kita pikirkan bukan hal yang mudah, banyak penghalang, ya, penghalang dari dalam diri kita, penghalang dari luar, tapi kita tunggu ada kuasa dari Tuhan, itu Roh Kudus yang akan memimpin kita, dan kita minta supaya Roh Kudus tetap
ada beserta kita supaya kita memiliki hidup yang penuh kesaksian bagi Tuhan, karena kita saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, memotivasi kita untuk kita menerima kuasa Roh Kudus senantiasa, supaya hidup kita menjadi satu kesaksian yang setia, saksi yang benar, saksi yang ya dan amin, karena roh kita hidup dipimpin Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin." Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan berdoa sama-sama. Kita akan doa Bapa kami, dan kita akan menerima berkat, melalui doa berkat, dan kita tutup dalam pujian Bapa terima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala kita dan kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, perkataan Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin percaya Tuhan yang sudah mengasihi kami akan menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami tetap dapat hidup dalam kebenaran, menyertai kami untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan Allah kami yang hidup. Biarlah berita yang kami sampaikan adalah berita tentang kebenaran-Mu, berita keselamatan dari-Mu yang sudah kami alami, yang sudah terjadi dalam hidup kami, dan kami mau mewartakannya supaya semakin banyak orang yang dapat selamat dan memenuhi kerajaan sorga. Sebab Engkau pun ketika di bumi ini mewartakan kerajaan sorga, mewartakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh latar belakang apapun mereka, kekurangan manusia sudah Tuhan tanggung supaya kami semua dapat menjadi orang-orang yang selamat, asalkan kami sungguh-sungguh percaya dan bertobat, dan kami menerima pengampunan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai, melindungi segenap jemaat GBT Yesus Hidup. Setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat GBT Yesus Hidup kami serahkan kepadamu. Untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami, untuk keluarga dari Bapak Penghuat, untuk keluarga dari Bapak Wawan, keluarga dari Ibu Santi, kami serahkan juga untuk keluarga dari Bapak Heri dengan istrinya Helena, untuk keluarga Sohenda dengan mamanya Nikopo Sayati, untuk keluarga dari Bapak Rudi Lasmana dengan Ibu Hana, Joshua dan Sharon, untuk keluarga Deborah Luciana dengan Abraham Theodore, untuk keluarga Heno dengan Kiki dan Noah, Sam dan Niko di Jakarta sana, untuk keluarga Bapak Leo dengan Ibu Maria Victory dan Zakarias, juga untuk keluarga dari Bapak Cornelius dengan Novita dan anaknya Nathan dan Natali, dan juga untuk keluarga hamba-Mu sendiri dengan istri dan anak kami Audi dan Rian. Kami serahkan kami semua keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, pimpinan anugerah-Mu menyertai kehidupan kami, setiap keluarga yang ada di GBT Yesus ini. Tuhan memberkati kami, setiap ladang usaha kami Tuhan berkati, sehingga pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan yang menghasilkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang indah, dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan boleh kami nikmati hasilnya, sebab Tuhan yang memberikan berkat anugerah di dalam setiap pekerjaan tangan-tangan kami yang bekerja. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, juga seluruh anak-anak sekolah minggu GBT Yesus Hidup. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk anak-anak kami, diberikan pimpinan di dalam setiap studi mereka ya Tuhan Yesus, diberikan kemudahan, kelancaran selama mereka sekolah dengan cara online ataupun tatap muka. Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, kekuatan yang baik
kesembuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga menolong anak-anak kami berprestasi dalam sekolahnya. Kami percaya Tuhan sudah anugerahkan itu semua dengan baik kepada kami segenap jemaat GBT Yesus Hidup. Kami pun juga berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta di alam desa di jalanan rohana sana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Gunarta, istri, anak, mantu dan cucunya dan seluruh karyawan di restoran alam desa. Tuhan memberkati restoran alam desa ini di mana kami pakai tempatnya untuk beribadah. Restorannya juga boleh diberkati dengan begitu luar biasa oleh Tuhan sehingga restoran ini dapat berjalan dengan baik meskipun di masa yang disebut pandemi ini. Tapi restoran ini dapat boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan berkat Tuhan hadir bagi keluarga Bapak Gunarta. Tolonglah Tuhan supaya karyawan-karyawannya juga dapat bekerja dengan baik, dapat bersama-sama bersatu di dalam mengelola restoran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan kami juga pagi hari ini berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya turun pertolongan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Diberikan ketentraman, kesatuan, persatuan dari para pemimpin bangsa kami yang duduk di pemerintahan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, tingkat yang mereka duduk di MPR, DPR, ke presiden, menteri-menteri yang ada di provinsi dan daerah dan sampai tingkat LT RW, supaya dapat bersinergi dengan baik, bersinergi hal yang positif di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Berikanlah ketentraman dan kedamaian bagi bangsa Indonesia ini. Seluruh lapisan masyarakat dapat Tuhan merasakan kedamaian, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan setiap program-program pemerintah supaya boleh terlaksana dengan baik, menghasilkan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengalaskan permohonan ini. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan tandahkan tangan kita dan kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.